Halo teman-teman, selamat datang bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya bakal nge-showcase atau nge-review sebuah map yang keren teman-teman. Kenapa map ini keren? Karena teman-teman, map ini adalah buatan saya sendiri guys. Jadi teman-teman, buildnya itu oleh saya sendiri dan ya dikerjakan oleh saya sendiri gitu teman-teman. Anyway, saya itu sebetulnya baru belajar build sekitar 3 bulan. Dan pada saat saya belajar build, saya sambil ngerjain project teman-teman. Yap, dan projectnya itu adalah project ini teman-teman, map ini, yaitu map District Art. Kalau ada yang nanya, Kak, inspirasinya dapat dari mana? Inspirasinya itu saya sebagian besar teman-teman dapat dari kotanya di anime Kimetsu no Yaiba teman-teman. Dan juga beberapa foto bangunan asli arsitektur di Jepangnya teman-teman, kayak begitu guys. Jadi teman-teman, langsung saja kita review atau nge-showcase-nya teman-teman. Di sini saya bakalan ngejelasin beberapa hal di map ini dan mungkin akan membantu kalian pada saat kalian belajar nge-build teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan keliling-keliling sebentar dan melihat beberapa hal yang menarik di map ini. Dan yap, cukup banyak hal yang menarik tapi nggak banyak banget teman-teman, cuman beberapa doang. Karena ya ini pasti banyak miss atau kesalahannya karena ya project pertama saya dan saya ini sebenarnya bikinnya iseng doang teman-teman. Pada saat itu saya cuman bikin bangunan ini doang nih, bangunan yang tengah doang, dan tiba-tiba ada kepikiran ide buat bikin sebuah kota yang temanya itu atau bangunannya itu sebagian besar dari bangunan Jepang teman-teman. Lalu terciptalah kota seperti ini guys. Kalau kalian pengen belajar build, kalian harus belajar yang namanya itu komposisi teman-teman. Itu video komposisi kayak gitu udah pernah dijelasin oleh salah satu youtuber builder juga teman-teman. Dan ya itu komposisi dalam build itu bener-bener efektif banget. Dan komposisi build itu saya gunakan di map ini juga teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ada semacam kayak bangunan yang teratur teman-teman. Jadi yang paling tengah ini, yang paling besar ini adalah bangunan utamanya. Dan ya, kalau kalian lihat ini ada dua semacam bangunan juga, ada dua, satu dan ini dua. Itu adalah bangunan kayak bangunan kesatuannya teman-teman. Jadi sehingga kalau kalian ngebuild bangunan utama itu, kalian harus ngebuild juga beberapa bangunan di sekitarnya teman-teman, yang tentunya nggak sebesar bangunan utamanya, tapi ya cukup untuk apa ya namanya itu, melengkapi bangunan utama teman-teman, kayak begini. Jadi supaya kesannya itu lebih bagus guys. Nah kayak gini. Nah kalau kalian lihat juga di sini ada semacam patung ular, dan di belah kanan ada patung, bukan patung guys, ini pohon guys. sorry. Ada pohon sakura teman-teman. Jadi saya bikin dua objek ini lebih besar daripada bangunan satu kesatuannya teman-teman. Lebih besar daripada bangunan yang dua ini. Nah, supaya apa? Supaya ya keren juga teman-teman. Jadi teman, ada bangunan utamanya, bangunan yang satu kesatuannya, dan dua ini pohon dan ular ini adalah bangunan organik teman-teman, yaitu bangunan cuman pelengkap doang juga gitu ya guys. Supaya buat kalian lebih teratur dan lebih enak dilihat, kalian harus belajar komposisi guys. Mungkin nanti saya bakalan bikin video belajar komposisi juga, tapi mungkin ya nggak tahu juga, soalnya udah pernah jelasin sama salah satu youtuber juga teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tempat yang ini ya teman-teman, yaitu ini adalah tempat perkampungannya kalau dalam bahasa Indonesia itu, atau desa teman-teman. Jadi belah sana itu adalah bangunan kayak pemerintahannya, dan di sini adalah bangunan kayak pedesaannya teman-teman. Dan ini dibuat sekitar berapa ya? Sekitar 3 mingguan kalau nggak salah. Itu pada saat itu saya belum tahu apa itu word edit. Jadi kalau kalian lihat semua ini, pohon, ular, bangunan semuanya dibuatnya manual 100% teman-teman. Bahkan teman-teman, kalau kalian lihat di sini ada dindingan, dan ini dindingnya saya dibuat manual juga. Semuanya manual, dan terraformnya juga manual teman-teman. Jadi kalau kalian bingung ngegunain namanya itu word edit, kalian sebenarnya bisa manual teman-teman gitu loh. Dan manual sebetulnya lebih bagus karena lebih apa? Karena kalau manual kita bisa ngedetailnya itu pelan-pelan teman-teman. Sedangkan kalau misalkan kita pakai word edit itu kadang-kadang ada detail yang kelupaan kayak gitu guys. Itu menurut saya ya, mungkin menurut kalian atau menurut teman-teman beda, oke? Nah teman-teman, kalau kalian masuk ke dalam rumah ini teman-teman, kalian bakalan nggak bakalan menemukan apa-apa teman-teman. Kenapa? Saya nggak bisa interior teman-teman. Kalau kalian nanyain kenapa saya nggak bisa interior, ya karena rada mager guys. Belajar interior itu sebenarnya cukup mudah, tapi saya udah capek belajar build bangunan semua ini. Jadi saya ya fokusnya cuma di bangunan eksterior aja teman-teman. Oke. Nah kalau kalian kesini, di sini ada semacam kayak detail kecil, yaitu air mancur.
Dan ya di sini ada kayak semacam apa ya ini? Gandum kali ya atau sawah, teman-teman. Sawah ya. Kita bilangnya ini sawah. Terus kalau di sini kita akan nemuin pohon dan ini ya semacam kayak ruang belakang lah, atau bisa dibilang kayak detail-detailnya itu kayak begini, teman-teman. Jadi kalau kalian ngebuat itu nggak cuma harus ngebangun sebuah bangunan gede-gede, teman-teman, kayak gini enggak, tapi kalian juga harus yang namanya itu ngebuild hal kecil kayak gini, teman-teman, kayak pohon, kayak apa nih namanya, persawahan, dan juga ya yang lainnya kayak gerbang kayak gini, ataupun kayak ngemodif tanah kayak gini, teman-teman. Bebas kok, sesuai imajinasi kalian aja, guys. Ya di sini juga ada detail juga, teman-teman. Detailnya itu ya berupa semacam kolam juga, dan kolamnya itu tentu aja nggak ada isi apa-apanya, tapi ya detailnya cukup asik juga, teman-teman, kalau misalkan ditambahin di Word kalian, kalau misalkan kalian mau buat sebuah project. Ini ada bangunan juga, dan ini ada bangunan juga. Ya ini perkampungannya, dan ya ini adalah bangunan utama yang paling besar, teman-teman. Kalau kalian masuk ke bangunan utamanya ada apa doang, kalian udah pasti bisa nebak, guys. Yaitu nggak ada apa-apanya, guys. Selalu nggak ada apa-apanya kalau saya buat sebuah bangunan, apapun itu, mau project bangunan besar, mau project bangunan kecil, tuh pasti nggak ada apa-apanya, teman-teman. Dan ini ada semacam ular, teman-teman. Ini saya buatnya manual juga, teman-teman. Jadi maksudnya manual itu apakah manual itu kayak naruh blok satu persatu sampai membentuk kayak begini, teman-teman. Sampai membentuk kayak begini, dan jadilah ular kayak begini juga gitu, guys. Yap, ini apa ya namanya, organik pertama saya, guys. Bangunan organik pertama saya itu ya ular ini gitu loh. Kalau kalian lihat ke dalam batu ini ada semacam kayak detail lagi, teman. Tapi sayangnya saya nggak pakai shader karena ya nge-lag, teman. Bahkan nge-record sambil main di map ini juga nge-lagnya parah, cuy. Jadi saya ya nggak pakai shader sama sekali, guys. Ini ada detail lagi berupa kolam yang mungkin bisa dibilang air terjun kali ya. Oh iya, air terjun, guys, juga, guys. Air terjun di situ, dan ya sini ada semacam lampion-lampion terbang juga, guys. Ini kalau malam itu ini kalau malam ini nyala, guys. Jadi saya bikin semacam lampion terbang supaya pas malamnya itu lebih apa ya, mungkin lebih terang dan lebih heboh, guys. Belah sini ada ya pesawahan lagi, guys. Ini detail lagi, guys, namanya, guys. Detail lagi supaya buat kalian lebih menarik. Kalian pakai detail-detail kayak begini, guys. Tergantung sih kalian mau buildnya itu tema medieval atau tema Jepang atau tema barok, bebas, guys. Detailnya itu kadang-kadang beda-beda gitu. Tapi kalau buat tema medieval atau Jepang-Jepang kayak gitu, kalian bisa nambahin detail pesawahan kayak begini, guys, atau kolam-kolam kayak begini nih. Nah, itu asik banget, guys, kalau ditambahin di Word kalian. Nah, kalau kalian mau lihat detail-detail lagi, di sini ada juga, guys. Di sini ada semacam ya pesawahan lagi sih, by the way. Ada pesawahan lagi yang jelas di sini ada jalannya, guys. Dan kalau kalian lihat ini ada batu-batunya. Batu-batu, ada jalan buat ke atas, dan ada torii gate. Torii gate itu apakah? Torii gate itu adalah ini, guys. Bangunan bukan bangunan, sorry. Gerbang yang khas di Jepang itu, guys. Namanya adalah torii gate. Kalau kalian lihat masuk ke dalam sini, ini kan ada pohon besar, guys. Dan pohon besar itu aku kasih detail kecil, yaitu semacam pintu. Tapi kalau kalian buka pintunya ya jelas gak ada apa-apanya, guys. Cuman zong doang ya. Dan yap, di sini ada detail lagi berupa air terjun juga, dan kayak saya ngasih semacam kayak tumbuhan-tumbuhan dalam air terjunnya gini, guys. Jadi ini juga termasuk detail yang cukup menarik juga buat ditambahin di Word kalian, guys. Pokoknya teman-teman segitu doang kayaknya ya yang bisa saya review atau showcase, dan juga jelasin beberapa hal di Word ini, teman-teman. Selebihnya mungkin nanti kalian bisa kayak kunjungi sendiri, atau kalian bisa belajar detail-detail bangunan ini, guys, supaya kalian bisa apa ya, jago build. Maksud saya kalian bisa belajar detail juga di map saya gitu, guys. Nah, kayak gini ada lampunya bisa kayak gini, guys. Terus kalau kalian lihat jendelanya ini itu pakai trapdoor, guys. Ada trapdoor, dan ada stair di bawahnya. Dan ya masih banyak detail yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, guys. Dan ini menariknya itu ada banner ini, guys. Banner ini merupakan detail yang menarik banget, sumpah. Anyway, guys, segitu aja tuh, guys, untuk review atau showcase. Kalian mau map ini dan kalian ingin main-main di map ini, kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari video saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, teman-teman. Dan kalau kalian masih sekolah, jangan lupa belajar, jangan lupa istirahat, dan jangan begadang, teman-teman. Ingat, teman-teman, jangan lupa belajar ya. Karena apa? Karena belajar itu penting, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari video saya. Selamat jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.